Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riantorik dengan NIM 231011094 sebagai ketua kelompok pada kelompok 1. Jadi sebelum kita melakukan pengimplementasian kode, kita akan masuk pada latar belakang dan metodologi yang akan dibawakan oleh Ismail Haji. Baik, di sini judul dari laporan kami yaitu strategi penempatan tanaman optimal menggunakan algoritma greedy pada game Plants vs Zombie. Nah, game Plants vs Zombie ini merupakan permainan berbasis tower defense yang dikembangkan oleh PopCap Game pada 5 Mei 2009. Pada permainan ini, pemain harus menempatkan tanaman dengan kemampuan khusus pada petak tertentu untuk menghentikan zombie menyerang. Nah, algoritma greedy merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah optimasi, di mana keputusan diambil berdasarkan kriteria terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks ini, algoritma greedy dapat diterapkan untuk memilih tanaman yang memberikan dampak maksimal dengan biaya dan waktu regenerasi yang minimum. Nah, metodologi yang direncanakan, yang pertama ada analisis permainan, yang pertama mengidentifikasi karakteristik tanaman, yang kedua mengidentifikasi tipe zombie dan pola pergerakan. Selanjutnya pada penerapan algoritma greedy, yang pertama seleksi tanaman berdasarkan rasio efisiensi lokal, yang kedua strategi penempatan prioritas. Nah, dapat dilihat pada flowchart berikut ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai latar belakang dan metodologi. Selanjutnya saya serahkan ke anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap implementasi, tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan hasil dari codingan yang dimana algoritma greedy itu kita cantumkan pada fungsi yang pertama di penggunaan algoritma greedy pertama kita terapkan di function recommend plants for zombies. Terus yang kedua di function dari place plan, dan selanjutnya ada di find selanjutnya ada di function threatened lane with fewest attackers, dan yang terakhir itu di bawah ini find threatened lane without walnut. Untuk cara kerjanya seperti berikut. Nah, kita masuk pada tampilan awal yang dimana di sini status informasi gamenya itu status belum aktif. Terus zombie belum ada yang datang karena permainan belum dimulai. Terus ada pada bagian tanaman tersebut telah kita pilih secara manual, dan juga ada tombol tanam berdasarkan dari rekomendasi yang diberikan. Terus untuk keterangan rekomendasinya akan diberikan pada bagian rekomendasi. Selanjutnya kita tinggal klik mulai permainan. Maka di sini kita akan diberikan informasi jenis zombie yang akan muncul dan lengkap dengan lajur, kekuatan, dan kolomnya di mana, mulai dari mana. Karena mulai keluarnya itu di kolom 9, maka di sini keterangannya di kolom 9. Nah, selanjutnya kita bisa memilih sesuai dengan rekomendasi. Kita direkomendasikan untuk mengeluarkan walnut atau pea shooter. Sebagai contoh, kita akan mengeluarkan walnut sebagai tanaman rekomendasi. Nah, maka akan muncul di depan dari zombie. Kita juga bisa mengeluarkan sunflower, yang dimana sunflower akan keluar di lajur yang paling aman, yang tidak ada zombie. Nah, walnut mengisi tempat yang benar-benar terancam, sehingga kita bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan matahari terlebih dahulu untuk mengeluarkan jenis tanaman penyerang. Nah, karena di lajur yang terancam itu di lajur pertama sebanyak 10, maka pea shooter akan keluar di lajur pertama sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Begitupun selanjutnya
tetap mengeluarkan 2 pea shooter di lajur yang paling terancam, tetapi di sini kita membatasi hanya dua, dan selanjutnya pea shooter akan mencari lajur kedua yang paling terancam. Di lajur kedua, kita juga bisa menambahkan walnut di lajur atas, lajur bawah, menambahkan pea shooter sesuai rekomendasi. Jadi semua yang kita input ke sini itu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Walnut akan menambahkan di lajur ketiga, dan juga kita bisa mengeluarkan pea shooter di lajur ketiga berdasarkan rekomendasi. Maka sudah dipastikan untuk babak pertama atau wave pertama ini kita telah berhasil menyelesaikannya. Nah, setelah wave 1 selesai, muncul keterangan untuk lanjut ke wave kedua, yang dimana tingkat kesulitannya semakin meningkat karena mengeluarkan jenis zombie bucket, yang dimana zombie bucket ini merupakan zombie yang paling kuat di antara 3 zombie yang kita masukkan ini. Nah, di sini pea shooter juga kita keluarkan berdasarkan rekomendasi. Nah, lajur terancam itu ada di lajur keempat, yang lajur berikut. Kita juga bisa menambahkan pea shooter lagi di lajur yang benar-benar terancam. Nah, jika selesai, akan muncul keterangan seperti ini, wave 2 selesai, maka kita tinggal lanjut ke wave ketiga, atau wave yang terakhir. Sun yang keluar dari atas juga keluar setiap 8 detik. Dan juga terdapat satu jenis tanaman penyerang yaitu snow pea, yang dimana mengakibatkan efek slow pada zombie, sehingga zombie akan bergerak sedikit lebih lambat dari zombie yang tidak terkena efek dari snow pea ini. Nah, jika telah menyelesaikan permainan seperti ini, maka muncul keterangan selamat, Anda memenangkan pertandingan. Maka dari wave pertama sampai wave ketiga kita telah berhasil mengalahkan zombie berdasarkan dari tanaman-tanaman yang direkomendasikan oleh algoritma greedy. Dan mungkin untuk pengimplementasiannya begitu saja. Kita lanjut ke studi pustaka yang akan dibawakan oleh Muhammad Aslam Al-Fadilah. Baik, itulah tadi penjelasan tentang implementasi yang telah dijelaskan oleh Saudara Rehan Thorik. Nah, untuk studi pustaka sendiri, kami mengambil rujukan utama itu dari jurnal dari Institut Teknologi Bandung dengan judul Strategi Penempatan Tanaman Optimal Menggunakan Algoritma Greedy pada Game Plants vs Zombie. Kenapa kami mengambil jurnal ini? Karena jurnal ini sangat cocok untuk kami yang juga ingin membuat algoritma greedy itu bisa diimplementasikan ke dalam Plants vs Zombie agar penempatannya itu sesuai dan optimal. Nah, untuk analisis hasilnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rehan Thorik. Oke, jadi dari analisis hasil yang telah dikerjakan, yang pertama efektivitas strategi greedy, kedua kinerja dalam menghadapi zombie, ketiga manajemen sumber daya atau SUN, keempat analisis rekomendasi tanaman, kelima keberhasilan dan kegagalan, keenam pembelajaran dari implementasi. Selanjutnya pada bagian evaluasi akan dibawakan oleh Muhammad Aslam Al-Fadilah. Nah, untuk bagian evaluasi sendiri, laporan ini dan algoritma ini masih dibilang belum cukup efektif. Maka dari itu, implementasi kodingan Plants vs Zombie dengan strategi greedy menunjukkan hasil yang beragam dalam hal efektivitas dan keterbatasan. Dari segi kinerja algoritma sendiri, pendekatan greedy mampu memberikan rekomendasi tanaman yang secara cepat dan efisien, terutama dalam situasi sederhana seperti wave awal sampai wave kedua. Nah, algoritma ini berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya sun dengan menanam sunflower di lajur yang aman seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Thorik, serta menempatkan walnut dan penyerang di lajur yang sangat terancam. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan berikan ke ketua kelompok saya. Oke. Jadi secara keseluruhan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa algoritma greedy dapat menjadi solusi praktis untuk permainan game Plants vs Zombie. Meskipun dengan beberapa catatan penting, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan adaptabilitas dan ketahanan strategi dalam menghadapi skenario permainan yang lebih kompleks. Dengan penyempurnaan tersebut, algoritma ini memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan permainan. Mungkin itu saja untuk pengimplementasian pada game Plants vs Zombie menggunakan algoritma greedy. Saya tutup. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.